Jadi mentalitas dan karakter sebagai atlet tuh Iya. tetap kebawa tuh Nah, Bang ya iya benar banget. Apalagi di satu contoh kayak gini, kehidupan sekarang sedikit ya. seru sih. Misalnya kamu kan, kalau kita di atlet tuh udah biasa banget dimarah-marahin ya. Iya. Sampai kayak, kayak kita tuh diteriakin depan muka, atau ini biasa banget ya. Jadi bos aku tuh suka banget karena aku tahan banting loh. Mungkin salah satu pilihan aku berhenti juga tuh, kayak di hati kecil tuh pengen rasain sih hidup selain atlet gitu. Oke. Sejujurnya. Aku dari kecil tuh atlet banget. Dari kelas 4 SD sampai tahun 2022 terakhir November. Everyday ya Latihan, 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 latihan. latihan Terus ya. kayak nggak punya kehidupan lain kayak gitu. Nah, di satu sisi kayak aku tuh ngeliat temanku masuk di Apnon itu kayak seru ya ikut Apnon ya kayak gitu ya. Ya udahlah ikut aja dulu Apnon. Dan sampai hari ini tuh gila. Apnon tuh change my life banget. Kayak itu bagus banget sih. Selalu menyenangkan untuk bisa ngobrol dan diskusi bareng insan olahraga Indonesia, termasuk seperti yang di depan saya ini udah ada Bang Laka. Beliau mantan atlet IBL dan di tahun 2023 ini juga jadi salah satu finalis Abang None Jakarta Selatan ya Bang. Benar banget bang. Oke, terima kasih Bang Laka udah datang ke studio kita. Terima kasih juga udah diundang nih bang. Sama-sama Bang, kita ngobrol-ngobrol soal Oh, basket dan apnon mungkin Bang ya. siap banget. Mungkin sebelumnya bisa diceritain Bang ke teman-teman pemirsa gimana sih kehidupan Abang di masa kecil sampai akhirnya bisa jadi atlet basket gitu. Oke, terima kasih buat udah diundang nih Bang Ali nih ke ini. Di pertama saya waktu dari kecil sampai jadi atlet basket itu, sebelumnya itu aku tuh bukan pemain basket bang, Oke. tapi aku tuh atlet renang yang akhirnya jadi pemain basket. Tapi basically ayahku tuh pelatih basket Oke. gitu. Ayahku tuh pelatih basket, tapi dia tuh nggak pernah ngenalin aku atau memaksa aku tuh main basket. Di satu sisi waktu aku renang dari kelas 4 SD dan sampai kelas 2 SMA, aku atlet renang terus tuh. Waktu di SMA tuh karena badanku tinggi, temanku nih ngajakin aku. Oke. Diajakin aku main basket. Padahal main basket tuh gak bisa banget sama sekali. Tapi lama-lama kok seru juga ya ternyata main Menarik basket gitu ya. ya. Menarik banget, soal olahraga permainan tuh beda banget. Gak Eh, membosanin, kayak siapa aja bisa main gitu kan. Dan akhirnya mulai ditekunin. Waktu ditekunin, kayak kayak dapat rezeki, ada scouting talent yang datang ke Bengkulu. Oke. Maka dari itu, Itu aku posisi berarti masih di Bengkulu ya masih waktu di itu? Bengkulu. Waktu itu aku dapat tawaran untuk sekolah di luar kota, yaitu Jakarta. Makanya rantau ke sini. Oh, langsung diterima tuh berarti ya. Langsung diterima Jakarta di kelas 3, waktu kelas 3 SMA malah. Gitu. Dari situ baru fokus buat basket sampai sekarang kayak gitu. Berarti switch-nya itu pas akhir kelas SMA itu Iya, ya? benar. Ayah kelas SMA waktu naik kelas 3 lebih Setelah tepatnya. itu ke Jakarta Jakarta fokus di basket. baru fokus basket. Udah, soalnya waktu sebelum itu, waktu SMA tuh aku masih fokus ke atlet berenang karena masih ada beberapa pertandingan yang aku fokusin. Tapi setelah dapat beasiswa dan ngobrol ke pelatih aku, ternyata pelatih aku support banget. Kayak aku senang banget pelatih aku support, padahal aku tuh udah bertahun-tahun fokus di renang ini dan kayak udah nyiapin diri untuk next step turnamen gitu. Tapi Iya. aku ada opportunity yang lebih bagus, akhirnya dia ngelepas aku gitu. Itu kayak senang banget sih. Di Dapat Jakarta opportunity. kalau boleh tahu di mana tuh Bang melanjutinnya berarti? Di SMA 1 PSKD. Oh, SMA 1 Iya, PSKD. di Jakarta Pusat Oke, gitu. siap. Terus Bang, mungkin bisa diceritain juga Bang ke teman-teman gimana akhirnya bisa masuk ke IBL? IBL. Sempat main 3 tahun di Amarta Hang Tuah Ya, ya. benar banget. Jadi untuk masuk IBL itu, jadi waktu aku ke Jakarta itu, IBL Amarta Hang Tua itu juga kerjasama bareng PSKD ini. Oke. Jadi waktu aku udah mulai latihan di PSKD, udah masuk ke PSKD itu, jadi mereka kayak emang cari pemain lagi untuk pemain binaan namanya. Oh, semacam talent Ya, pool-nya talent gitu pool lah ya, ya pemain berarti. junior gitu. Oke. Nah, dari situ malah aku fokus untuk main basket di sana. Tapi sebelum itu aku naik ke profesional, aku nempuh dulu selama 4 tahun di kuliah. Dia main benar-benar fokus main basket dulu di kuliah. Oke. 4 tahun di kuliah, baru dia udah siap semuanya, baru fokusnya main ke IBL. Berarti sempat student atlet dulu berarti gitu ya Benar sebelum banget. turun di profesional. Bener banget gitu. Oke. Sempet Nah, atlet lu. boleh diceritain juga Bang apa sih suka dukanya gitu selama jadi atlet basket? Mungkin ada pertandingan yang paling memorable atau apa gitu Bang? Kalau sebenarnya kalau ada duka sih, lebih tepat duka dua duka kali ya. Apa tuh Bang? Pertama aku ngerantau tuh aku tuh waktu udah mau pertandingan aku tuh sempat sakit.
sakitnya itu sakit malaria di kelas 3 SMA. Anggap aja kita masih kecil nih ya, kelas 3 SMA ya. Terus anak rantau yang nggak ada keluarga satupun di sini. Homesick ya pasti. Iya, bener banget. Di satu sisi aku tuh yang bener masuk rumah sakit, pertama kali masuk rumah sakit dan pertama kali jauh dari orang tua juga. Jadi aku waktu sakit selama 10 hari itu bener-bener nggak ada orang yang nemenin, sendiri banget. Dan aku tuh nggak mau ngasih tahu orang tua aku. Itu yang bener-bener duka banget, karena pasti mereka bakal panik banget kan kalau misalnya aku ngasih tahu ke mereka. Karena pasti mereka sendirian gitu ya. Sendirian gitu anaknya gitu, pasti panik banget. Apalagi aku mikir kan mereka jauh kan, pasti butuh biaya dan lain-lain. Makanya di duka itu menurut aku itu salah satu ngebentuk aku yang sampai kuat sampai bertahan hari ini gitu. Oh, itu salah satu mungkin jadi semacam tempat ngasah mental Ya, gitu benar, Bang ya. ngasah mental banget kayak gitu. Oke. Kalau sukanya sih banyak sih. Banyak, yang paling banyak itu mungkin satu sisi yang kayak setiap orang mungkin pernah mikir kalau anak itu pasti bakal punya mimpi lebih tinggi dari ayahnya gitu kan. Nah, ayah aku itu jadi pemain basket hanya batas di tingkat nasional. Dan aku waktu itu beruntung banget waktu di kuliah, aku dapat sampai tingkat internasional. Jadi gara-gara main basket, aku bisa keluar negeri. Kayak aku ini anak daerah kan, kayak nggak pernah kebayang buat bisa main di luar negeri kayak gitu. Kayak alhamdulillah banget, di satu momen kayak aku beruntung jadi salah satu 10 pemain terbaik yang dapat bertanding di luar negeri. Itu turnamen apa Bang kalau boleh tahu? Kalau waktu itu namanya Battle of Campus. Jadi yang ada sponsor yang memilih 10 pemain terbaik untuk bermain di luar negeri. Berarti semacam dikirim keluar training camp gitu atau turnamen? Keluar training camp gitu. Training camp dulu, nanti baru turnamen di sana. Oke. Nah, tapi kalau saya nggak salah juga sekarang Bang Raka udah switch nih ke profesional karir lah. Itu mungkin boleh dijelaskan juga Bang ke teman-teman kenapa tuh memutuskan untuk switch gitu di setelah berapa 3 tahun ya 3 tahun main di IBL. Ya mungkin ini banyak banget pertanyaan orang nanya ke saya juga sih. Ini mungkin sekalian buat dijawab nih. Dijawab deh ya teman-teman. Sebenarnya pertama aku kenapa aku berhenti pertama kali tuh aku tuh lagi S2. Jadi S2 aku tuh di kelas di kelas Jumat sama Sabtu. Untuk pertandingan IBL seasonnya itu mereka itu selalu seasonnya di weekend. Karena mereka cari penonton kan, biar penonton kita banyak juga. Di season weekend aku pikir kayak kalau misal aku tetap IBL, kayak kuliahku nggak bakal selesai dengan tepat waktu nih. Soalnya mungkin aku punya target sendiri juga buat nyelesain kuliah itu. Nah setelah aku mikir lagi kayak emang momen aku ya sepertinya kuliah dulu deh. Tapi sebelum itu kayak waktu aku milih tetap mau berhenti itu banyak banget cobaan kayak alhamdulillah ada tawaran 2 tim kayak gitu kan. Aku ini mau main basket lagi sempet atau goyah juga berarti Bang ya. Sebelum benar-benar pindah tuh sempet goyah juga sih. Goyah banget kayak sampai orang tua aku tuh berkali-kali kayak kamu benar mau ini kayak gitu. Aku kan kalau untungnya orang tua aku tuh support banget kayak mereka tuh selalu support apa pilihan aku gitu. Jadi aku senang banget sama mereka. Itu coba kayak kebayangin kamu tuh udah depan kamu tuh udah misalnya dari pemasukan gitu itu udah gede banget naiknya. Tapi aku tetap milih ya udah deh kalau lanjut S2 deh kayak gitu. Makanya berhenti gara-gara S2. Jadi itu teman-teman ceritanya tuh kenapa Bang Laka mutusin buat switch karir ke corporate berarti sekarang Bang ya. Karena kalau di basket buat lanjutin S2 agak susah mungkin ya karena harus berbenturan. Dan kalau kita ambil sisi positifnya gitu Bang ya, apa sih yang bisa dibawa dari kehidupan Abang sebelumnya sebagai atlet ke dunia yang sekarang ini Bang? Alhamdulillah benar-benar kayak bos aku yang sekarang tuh kayak senang banget sama aku. Mungkin karena dalam artian kayak biasanya ya kalau seorang atlet tuh sikapnya sigap, disiplin, terus nggak neko-neko lah. Terus apa yang dia omongin itu biasanya mereka pegang kayak gitu. Dalam artian kayak di satu contoh aku tuh tipenya yang disiplin. Jadi misal aku kerjain suatu kerjaan yang harus diselesaikan ini sebelum waktu itu aku pasti aku kerjain selesai kayak gitu. Maka dari itu seorang atlet dengan sikap mereka yang disiplin itu ya aku harap bukan aku aja sih, teman-teman lain yang atlet nanti suatu saat switch karir juga kan mereka juga seperti kayak aku sih ngebawa itu. Jadi mentalitas dan karakter sebagai atlet tuh tetap kebawa tuh Bang ya. Iya benar banget. Apalagi satu contoh kayak gini sedikit seru sih. Misalnya kamu kan kalau kita di atlet tuh udah biasa banget dimarah-marahin ya. Sampai kayak kita tuh diteriakin depan muka atau ini biasa banget ya. Karena waktu pun di kantor pun kita dimarahin ya udah biasa aja gitu. Karena pasti walaupun kalau misalkan dimarahin kita bakal berubah jauh lebih baik lagi kan.
Buat evaluasi buat gitu evaluasi ya. diri aja. Kalau di lapangan basket kayak gitu. Kalau kita dimarahin, kita tahu salah kita kan. Walaupun di kerja tuh ya karena udah biasa dimarahin, ya udah dimarahin kerja ya biasa aja gitu. Jadi sebagai atlet tuh lumayan nolong lah Wah, Bang ya, buat lumayan jadi nolong tahan banget lah. banting Wih, ya. tahan banting banget kita jadinya. Jadi bos aku tuh suka banget karena aku tahan banting loh. Dan selain itu juga Bang Pelaka nih CV-nya lumayan komplit nih teman-teman nih. Karena di tahun 2023 ini juga jadi finalis Abang None Iya, Jakarta Selatan ya Bang ya. bener banget. Itu bisa juga di-share mungkin ke teman-teman Bang, kenapa milih buat ikut Apnon setelah punya karir di basket terus sekarang di corporate itu kenapa Bang? Mungkin salah satu pilihan aku berhenti juga tuh kayak di hati kecil tuh pengen rasain sih hidup selain atlet gitu. Oke. Sejujurnya. Aku dari kecil tuh atlet banget. Dari kelas 4 SD sampai tahun 2022 terakhir November, everyday ya latihan terus kayak ya. nggak punya kehidupan lain kayak gitu. Sampai kuliah, dulu SD sekolah, pulang sekolah langsung latihan sorenya. Waktu di kuliah, pulang kuliah langsung latihan, persiapan latihan, nggak pernah ada kehidupan lain gitu. Waktu aku udah berhenti, udah mulai kerja kan udah bebas banget, aku tinggal sendiri dan lain-lain. Kayak kamu bebas pilih lah jalan hidup kamu. Dan di satu sisi kayak aku tuh ngeliat temanku masuk di Apnon itu kayak seru ya ikut Apnon ya gitu ya. Nggak sengaja itu sebenarnya masih setengah hati sih, setengah hati. Dan Sebelum daftar tuh sebelum ya? daftar masih setengah hati sih. Kayak akhirnya nggak nyangka kenapa mungkin emang panggilan alam ya. Kayak ada teman yang ngajakin, tiba-tiba ngajakin, lah coba deh ikut Apnon. Kayaknya lu bagus deh bla 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 dan lain gitu kayak. Oh iya juga kemarin padahal udah mau milih nih, tapi masih setengah hati nih. Oke. Setelah udah dekat-dekat haminin mau apa tuh pendaftaran, Pendaftaran ya. jadinya mereka ya udahlah ikut aja dulu Apnon, dan sampai hari ini tuh gila, Apnon tuh change my life banget, kayak itu memang bagus banget sih. Apa Bang? Coba mungkin Salah boleh satu di-spill ke spill dikit ya. kita Eh, gitu apa yang bikin itu jadi keuntungan change your life gitu. keuntungan saya tuh jadi Apnon mungkin salah satunya kayak kemarin saya sempat posting di IG ya. Kayak aku bisa ketemu Jakarta Selatan 1, Pak Wali Kota, itu tuh gara-gara Apnon. Kan Oke. tuh iya kan, kayak mungkin kalau aku orang biasa atlet aja mungkin agak sulit sih Iya. buat ketemu sama Pak Wali Kota, Pak Munjirin di Wali Kota di Jakarta Selatan 1 itu kayak bangga banget aku. Terus dari banyak banget penugasan-penugasan itu tuh yang benar-benar bagus banget, kayak aku jadi salah satu tahun ini kan tahun terakhir puncak kemerdekaan di Indonesia Di ya, Jakarta. di Jakarta. Ah, iya. Nah, jadi aku salah satu histori dari mereka juga dong, karena aku ada bagian di upacara itu. Ada bagian di upacara itu gara-gara Apnon. Gitu sih. Jadi kayak senang banget sih. Jadi ikut Apnon. nambah pengalaman Pengalaman juga juga. Bang ya buat pribadi Bang ya. Ya, Dan betul. mungkin kalau ngelihat dari dua sisi itu Bang, Abang sebagai atlet dan sebagai Apnon kan duta pariwisata Ya, artinya benar Bang ya. banget. Itu Abang ngelihat gimana Bang potensi apa sports tourism yang kita punya di Jakarta sebenarnya Bang? Wow. Kalau Abang kebetulan dua-duanya Hmm. jadi pelaku nih, sebagai atlet juga sebagai duta pariwisatanya. Ini pas banget sih. Kemarin waktu aku malam final tuh speech aku tentang sport tourism. Oke. Ya, jadi menurut aku sport tourism yang ada di Jakarta saat ini tuh emang udah bagus banget. Apalagi sekarang itu tuh Indonesia tuh sedang gimana ya, kayak ngebangun banget olahraga yang ada di Indonesia. Salah satunya kita udah punya lapangan yang bagus banget ya. Apa yang bagus banget? Apa Indonesia namanya? Arena ini Indonesia baru. Arena. Wah, itu. Mas nonton nggak kemarin FIBA World Cup? Harusnya nonton cuma Harusnya nonton ya? ada kendala. Wow, itu waktu Mas nonton FIBA World Cup kayak Mas ngebayangin orang-orang yang di luar negeri itu semuanya main di lapangan itu kayak wah ini Indonesia itu ada yang salah satu namanya supporter Latvia itu mereka tuh dari negara mereka ke Indonesia kan, itu kan sport tourism kita naik banget. Betul. Ya, karena pariwisata juga buat iya, mereka menginap, belanja menginap gitu dan ya. lain-lain. Jadi menurut aku sih udah bagus banget sih sport tourism kita udah meningkat banget dari tahun-tahun sebelumnya sih. Dan mungkin salah satu dari pertanyaan terakhir nih Bang, apa harapan yang Bang Laka punya gitu buat dunia pariwisata dan olahraga khususnya di Jakarta mungkin? Harapan saya sih ini kayaknya mungkin diperbanyak event ya Bang, sport tourism. Jadi kalau misalnya kita nggak punya event, ya mungkin sulit juga untuk meningkatkan itu. Sekarang kita udah punya fasilitas nih. Udah punya fasilitas, ya kita harus perbanyak event ya. Tapi menurut saya, sampai saat ini tuh
udah banyak banget sih event-event itu. Mungkin dari kita, aku, dan pemuda lainnya, kita tuh harus kayak ikut meramaikan event itu sih. Maka jadi sport tourism bakal naik terus. Terus gimana cara kita manfaatin sarana dan prasarana yang udah kita punya ini Benar berarti, Bang, banget, ya? benar banget, benar Dan banget. itu menurut Bang Laka salah satu cara buat kita ningkatin Ningkatin, sports tourism di ya, di Jakarta. Jakarta ini. Dan satu lagi Bang, mungkin kita sedikit flashback ke karir Bang Laka sebagai atlet. Sebagai atlet kan yang namanya cedera itu selalu menghantui mungkin Bang, ya. Iya. Dan salah satu yang menurut saya paling jadi momok itu cedera ACL, Iya, cedera benar. lutut. Bang Laka pernah nggak Bang? Wah, pas banget sebelum saya pensiun, itu satu musim saya cedera ACL, Bang, posisinya. Jadi tahun 2022 itu aku operasi di 2021 di September. Dan aku baru sembuh itu di bulan Mei 2022. Kurang lebih 8 bulan. 8 bulan. 8 Vakum bulan tuh, Bang. vakum basket. 8 bulan yang everyday emang terapi terus. Itu tuh udah makan energi, makan psikis kita, psikologi kita, dan lain-lain. Aku tuh sempat turun berat badan sampai 13 kilo. Lumayan Bang. Gara-gara operasi ACL itu. Dalam artian kayak gimana cara kita untuk survive itu ya diri kita sendiri yang ngelawan hal itu. Soalnya untuk bisa bangkit lagi kan kita harus bangkitin otot dan lain-lain kan. Itu mau ngalahin kemalasan kita tuh sulit banget kayak gitu. Kalau buat Bang Laka sendiri apa tuh faktor yang bisa bikin Bang Laka mau gitu buat bangkit dari cedera ini? Ya itu komitmen sih. Komitmen ke diri ya. Komitmen ke diri sih. Karena aku udah jadi atlet, ya aku harus komitmen diriku sebagai atlet. Jadi ya jangan pantang nyerah sih, kayak gitu aja sih. Intinya itu. Mungkin juga bisa apa gitu Bang kira-kira tips atau sesuatu yang bisa di-share ke teman-teman lain yang juga sedang ngalamin cedera ACL mungkin Bang. Mungkin untuk teman-teman yang lain ya. Iya. Jadi cedera ACL tuh yang pasti dari diri kita dulu sendiri. Dan penting banget kita tuh butuh orang-orang support yang selalu support kita. Waktu itu aku ada orang tua aku yang support aku banget terus untuk kayak nge-push ya nggak apa-apa gitu. Terus ada teman-teman tim aku juga yang support aku kayak lah lu semangat ya. Oh nih gitu. Kayak walaupun kita kadang pasti ada saatnya kita down kan. Butuh waktu 8 bulan. Betul. Itu tuh harus sabar banget, Bang. Iya. Kalau misalnya aku buru-buru, ada temanku sampai banyak banget operasi ACL. Karena belum waktunya, emang dia udah maksa lagi buat main. Tapi itu aku harus be patient banget buat sabar sampai 8 bulan. Lu tunggu udah sembuh banget, udah kata fisioterapinya, baru bisa main. Yang penting sabar aja sih. Sabar dan support dari Support. orang-orang Orang-orang tuh terdekat penting itu banget. mungkin Bang yang Iya. bisa ngejaga komitmen Iya, untuk benar. kita mau buat sembuh gitu Ya, Bang ya. pokoknya jangan nyerah sih. Jangan Kalau nyerah. iya, jangan Betul, nyerah. itu sebagai atlet tipsnya tuh jangan nyerah. Jangan pernah nyerah sih. Jangan pernah nyerah, Iya. betul. Oke, terima kasih Bang Laka udah datang ke studio kita. Menarik banget ceritanya teman-teman. Bang Laka cerita gimana perjalanan dia sebagai seorang atlet dari mulai berangkat di Bengkulu ya Bang Iya, ya, benar. sampai akhirnya pindah ke Jakarta, menjalani karir di kompetisi basket tertinggi di IBL, lanjutnya sekarang itu kerja di corporate, dan yang Iya. terakhir jadi Abang Noni Jakarta Selatan. Benar banget. Sukses Seru terus buat Bang Laka di langkah-langkah selanjutnya. Semoga semakin jaya. Terima kasih Bang ya, udah Siap. ngundang aku sampai sini. Mungkin aku sedikit kasih pesan kali ya. Boleh, Bang. Mungkin aku tuh sampai hari ini tuh banyak banget orang-orang yang nge-support aku sampai hari ini gitu. Mungkin aku pengen ngucapin terima kasih kali ya. Silakan Bang, boleh Aku banget. mau ngucapin terima kasih ke pelatih aku, ke orang tua aku. Mungkin nggak bisa banyak aku sebutin dan lain-lain. Terima kasih banget udah support aku sampai hari ini. Terima kasih juga bos aku yang kemarin. Kalau Abnon itu, kalau bos aku nggak support, kayaknya aku nggak bakal ikut deh. Makanya Orang-orang yang berjasa itu berjasa ya. banget tuh kayak, makanya mungkin aku bisa ngucapin terima kasih dari sini aja sih, biar dia lebih bangga lagi sih. Siap Bang. Oke, terima kasih Bang Ali siap. ya. Thank you ya Bang. Terima kasih. Sampai Terima kasih. berjumpa lagi pemirsa di Akurasi TV berikutnya.